kita kadang-kadang bertamasa pikirannya seakan-akan begitulah gerak Allah tuh. Iya. Pertama batu bara itu dipimpin oleh orang yang berketurunan Datuk ke Tanah Datar. Iya. Yang kedua nih dipimpin oleh Zahir adalah Orang ke Datuk 50. keturunan Datuk 50. Iya, apa? Sama-sama Oka. Iya, ketiga nih mana nih, Pak? Yang ketiga nih kita tak tahu. Iya. Allah lah tuh. Allah ya. Itulah yang aku poneng. Batu bara ini kan spasi. Iya. Jadi kalau batu bara satu, bara satu. Yang satu koras, yang satu panas. Iya. Apa tak bergulung ya. Kangkang apa? Ya. Assalamualaikum, Bah. Waalaikumsalam. Aduh, maaf kok, Bah. Kau baik. Lama betul nih tak jumpa nih, Ji. Abah kami nih dulu. Udah hampir berapa tahun ya kan? Mak tiga 3 tahun habis pilkada. Habis pilkada. Aduh, sehatnya bahkan. Sehat, alhamdulillah. Pemirsa, kami dulu sama abah kami nih udah kenal sekitar 18 tahun lah. Kami dulu sewing kalau ke Medan masa perjuangan kami sewing ke rumah abah kami ini baginya kami makan. Kami walaupun dia merepet tapi kami sayang. Dalam masa perjuangan dulu. Masa perjuangan ada dulu Wahid, Dayat, Arsan Nenggolan. Kami ke rumah abah nih lah. Tapi hari ini beliau setelah batubara jadi, alhamdulillah sesuai dengan keilmuannya, beliau hari ini didaulat menjadi ketua Dewan Kesenian Batubara. Dewan Kebudayaan sekarang. Dewan Kebudayaan udah. Cobalah bah, supaya kami yang muda-muda nih, anak-anak muda kita, penerus kita ke muka, bisa mengerti sejarah, bagaimana berjuang dulu, sejarah batubara nenek moyangnya dan sebagainya. Yo, eloknya gitu, apalah ya kan, membicarakan sejarah negeri dulu. Iya, betul. Karena bagaimanapun tanpa ada negeri, apalah arti perjuangan, apa yang nak diperjuangkan. Betul. Iya lanjut, Pak. Cakap kan, Pak. Jadi sejarah negeri batubara ini, kalau bagaimana yang Kemagi abah, biar nampak. sebagaimana yang aku tahu kan, sebab semasa aku muda, aku tertarik dengan negeri aku ini batubara pada umur 25 tahun. Kita tak menemukan cerita mengenai batubara itu dari awal dalam bentuk tulisan. Kalaupun ada, hanya sepongkol-sepongkol yang sifatnya berbau dongeng gitu. Macam cerita dongeng. Iya. Jadi kita kan tak merasa puas. Masa cerita batubara hanya dongeng kan gitu. Iya. Masa tak asli ya, Pak? Negorinya ada. Jadi aku coba mencari cerita itu. Setelah dalam dongeng itu banyak kali dikisahkan bahwa negeri batubara itu dibuka oleh orang yang berasal dari Batu Sangkar. Batu Sangkar Sumatera Barat ya, Pak ya? Iya. Jadi setelah aku berumah tangga dan ada bagi Allah joki sikit. Iya. Payahlah bisa lah pakai bekerja untuk makan. Jadi aku coba mencari-cari cerita itu. Tapi yang aku dapatkan itu tak lebih cerita dari mulut ke mulut. Rupanya tanpa ku sadari, ayah dan abang kakak ayah aku juga banyak tahu mengenai cerita batubara itu. Ini setelah abang mau 25 tadi lah ya. Udah siap kuliah lah ya. Siap kuliah. Iya. Jadi menurut informasi yang aku dapat di lapangan, batubara ini adalah suatu negeri yang berdiri pada tahun 1680. Ada juga yang mengabarkan 1682. Sekitar itulah. Tanggal topatnya tahu tak ada. Jadi katanya batubara ini dibuka oleh seorang datuk. Datuk itu kan bahasa Sanskerta. Datuk itu adalah keturunan kerajaan atau raja. Iya. Sebab kita ini harus tahu juga. Tunggu, Bah, aku potong, Bah. Apakah sama datuk yang dimaksud di batubara ini dengan datuk yang ada di Malaysia? Begini, aku ceritakan dulu. Ini dia, ya. Ada negeri Melayu itu dalam bentuk kesultanan. Iya. Sebagaimana kita ketahui, sultan itu kan berasal dari bahasa Arab. Iya. Jadi kalau penguasanya sultan, otomatis negerinya, kerajaannya itu kesultanan. Iya. Dan kalau dia raja,
penguasa itu disebut raja, maka negeri yang dikuasainya disebut kerajaan. Kerajaan, iya betul. Itu bahasa Sanskerta. Datuk juga bahasa Sanskerta. Tingkat datuk, sultan sama gajo sebetulnya sama. Iya. Penguasa daerah lah ya. Penguasa daerah. Tapi di masyarakat kadang-kadang ada yang menganggap sultan itu lebih tinggi daripada datuk. Iya. Begitulah di masyarakat. Iya. Jadi kalau datuk dipanggil penguasanya, otomatis negerinya disebut kedatukan. Iya. Jadi negeri Batubara itu disebut uang kerajaan atau kedatukan. Bukan kedatuan. Iya, itu berbeda lagi tuh, Pak ya. Lagi kalau di daerah, kalau kedatuan itu dia hanya punya skill atau kemampuan, bukan punya negeri. Kalau datu itu bahasa Melayu uang pandai lah kalau dikatakan sekarang. Iya. Jadi negeri Batubara nih dibuka oleh Datuk Belambangan dari Minangkabau. Wah, Belambangan macam orang Majapahit bah namanya. Tidak, Belambangan, tidak ya. Tidak ya. Itu adalah gelar. Kono sifat di Minangkabau. Ketek begala, ketek benamo, gadang begola. Iya, betul. Setelah dia bosa, dia tak ada lagi golanya. Tak ada lagi namanya gola itu lah. Jadi Datuk Belambangan ini adalah sepupu bagi orang dua. Penguasa Minangkabau pada masa itu. Mengantau dia kemari, dia mencoba jalan darat. Kalau selama ini orang tu kan Kriau sana dulu, bawa Bulaya. Iya. Malaysia sana mana. Tapi dalam cerita ada dongengnya. Dikatakan Datuk Belambangan itu bersama sahabat dia, satu generasi dia lah, semua pembantu, memburu rusa. Jadi memburu rusa masuk hutan. Setelah nampak rusa itu begitu nak ditombak, nak dipanah, hilang. Iya, betul. Begitulah dilakukan berkali-kali. Nampak begitu nak dipanah, hilang. Akhirnya sampailah dia ke daerah Simalungun. Ini di atas kita nih lah. Iya. Waktu itu ada nama kampung itu Pematang. Kalau sekarang udah konon dinamakan Pematang Tanah Jawa. Iya. Itu mungkin aja setelah orang kita saudara kita di suku Jawa banyak diam di situ. Kalau awalnya dulu daerah Pematang. Pematang itu kalau bahasa Melayu adalah daerah yang agak tinggi, tapi ada bepasi. Iya, betul. Itulah di kawasan Pematang. Setelah sampai rombongan tadi segitu, sebanyak 39 orang loh. Ini bisa dapat jumlahnya tuh dari mana, Pak? Dari menurut juga ada 40. Cuman aku kan suka ngambil yang ganjil. Iya. Jadi aku ambil yang ganjil, ikut 9. Iya, betul. Sayangnya, aku dulu waktu bertanya itu, tak ku catat. Sumber-sumber aku ini udah matian lah semua. Iya, betul. Apa sekarang berapa umurnya nih? 64 tahun. Bayangkanlah 25 tahun ya. Bayangkanlah kan, aku waktu itu umur 25 tahun, yang ku tanya umur 60. Apa tak ada lewat semua sekarang? Ini jadi masalah lagi. Tapi tak apa-apa kan, aku kan hanya nak tahu sejarah negeri. Kalau ada pula orang lain menceritakan beda dengan baik cerita. Bantai lah. Terserah dia lah. Tapi jangan aku disalahkan. Namun pun masa lalu nih sulit memprediksinya dengan masa akan datang. Kalau masa akan datang bawahnya esok bakal hujan, bisa kita tunggu. Iya, betul. Tapi kok semalam udah hujan, gimana bisa tahu dia? Anta membawa yang begitu ya, Pak. Iya. Kalau membawa gak ngasih tahu selalu apa aku kan gitu. Iya, lanjut. Ya, setelah sampai di daerah Simalungun tadi, dia bertanya, ini kampung apa? Iya. Ini bukan kampung, ini daerah Boson nih. Ini kalau kami bilang negeri Simalungun. Jadi di mana kerajaannya? Di sana kata orang ini itu. Nek moyang kita tadi lah, Belambangan tadi lah ya. Belambangan itu bertanya sama kampung setempat itu. Yang ditanya kebetulan nenek-nenek dengan kayu. Tamu dari sini. Ini Pak. Ini tunggu kalau kau potong. Tahu pula nenek-nenek tukang kayu cuman nih Pak. Ini sor nih. Tahu pula bertanya sama nenek-nenek tukang kayu dalam kisah itu lah ya. Nenek-nenek itu mengambil mbak kayu dari ladang, mungkin nak balik ke rumah. Iya. Ditanya bikin Datuk Belambangan tadi. Jadi akhirnya Datuk Belambangan pergilah dia menghadap ke Istana Gajo. Inilah jadi masalah lagi. Kalau kita sekarang kalau dalam mendengar cerita istana itu, tentu cantik, mogah. Iya, padahal pengertian sebenar dari istana, di mana penguasa tinggal, itulah istana. Ini jadi tempat tidur Gajo lah dia, Pak. Tempat tinggal Gajo mau bininya. Ya. Artinya kalau Gajo itu buat rumahnya pondok, itulah istana dia. Iya, betul. Jadi kalau sekarang kan tidak. Asal ada rumah yang hebat dari rumah yang lain, itu macam istana. Iya. Itulah perkembangan bahasa kita kan. Jadi setelah dia tinggal dikasih tahunya dia sama Raja Simalungun ini, kebetulan waktu itu kalau tak salah aku kata Cito tuh,
Dari marga Damani dah. Kan sebagaimana kita ketahui Simalungun itu kan ada Damani, Saragi, Sinaga, Purba. Purba, ya. Jadi setelah tahu Gajo Simalungun ini orang ni anak Gajo, keluarga Gajo, tentulah diberikan fasilitas, dihormati. Betul. Biasanya bagaimana kita ketahui pada masa itu kerajaan empire atau imperium yang bawah satu kan hanya 3, Aceh, Minangkabau, dan apa namanya lagi di Malaysia Johor. Itu 3 imperium bawah. Jadi kalau dia dasarkan negeri bosah, maka dihormatilah dia, dikasihlah duduk sekitar istana dekat Rajo tadi. Bergaullah hari-harian itu. Jadi kalau lamanya di situ, akibat bersilaturahmi bertamu, diurungkannya lah niat dia. Padahal hakikat dasar dia memang dia nak sampai ke negeri pesisir Selat Sumatera. Iya. Nah, melalui jalan darat, walaupun diceritakan oleh sebagian orang, kono sosok dalam berburu. Iya. Padahal pada dasarnya tujuan Datuk Belambangan itu memang ingin sampai ke negeri pesisir. Tujuan awalnya untuk ke pesisir itu apa, Bah? Uang Minang ini kan memang begitu, dia suka merantau, membuka jadi peneroka itu pembuka negeri baru, ya kan? Jangankan pesisir Selat Melaka, silakan menjebawang sampai ke negeri 9 dibuatnya. Ya, betul. Itulah kelebihan kalau tak gitu apa kan? Kita harus juga mengakui kenyataan itu. Iya. Tapi awak tahu Minangkabau ini sebetulnya dia tuh Melayu. Cuman Melayu Minangkabau, Melayu Deli, Melayu Riau. Cuman kalau selalu disebut Minang hilang Melayunya. Sama aja macam kobun untuk tanah datar. Itu Pak nostalgia. Itu asal dulu kobun enggak datuk tanah datar. Hilang kobunnya tinggal untuk tanah datar, ya hilang untuk tinggal tanah datar ya. Besok lah lama mau datar aja. Datar aja. Kalau macam gitulah kan. Aku nama aku Buyung Mornal, tinggal Mornal. Lama Mornal tinggal bau lah. Begitulah sifat kitune suko dengan singkatan-singkatan. Iya. Nikah akhirnya bersenikahan lah. Rombongan tadi ini jantan semua, dari Minangkabau tadi. Bernikah sebagian bersenikah dengan uang karena udah cukup lama situ. Iya, betul. Jadi Datuk Belambangan nikah dia dengan keluarga Gajo tadi. Berarti kan baru Damani. Tapi di sini terjadi perbedaan cerita. Ada yang bilangkan anak Gajo, ada yang bilang adik Gajo. Sebab antara adik Gajo dengan anak Gajo tetap baru Damani kan gitu. Iya betul, samanya itu. Jadi aku tak berani aku memastikannya. Karena ini kan cerita nih udah ratusan tahun sebelum aku lahir. Iya. Salah dibilang uang aku mbongak, ya kan? Kalau seandainya sumber nih mbongak, kono juga laku kan? Iya betul. Tapi kalau aku rasa aku nak mbongak, apa beda ya kan gitu? Iya betul. Iya klarifikasi Pak, hal gitu ya. Tak apa, lanjut. Jadi setelah beberapa tahun hamil lah. Nikah yang dinikahi Belambangan tadi. Ingin berkobol dalam dongeng, ingin dia berkobol sama ayahnya, lakinya ingin bertemasa ke dalam pantai. Ya sanan gunung ya. Padahal pada kisah sebenarnya memang Datuk Belambangan ingin sampai ke pesisir pantai. Iya. Berangkatlah orang tuh pada suatu hari. Rombongan tadi 39 laki jantan tadi sama Datuk Belambangan ditambah sebagian dari yang udah nikah. Ditambah lagi oleh kelompok Simalungun itu sendiri yang ingin bergabung dengan rombongan tadi. Iya betul. Jadi mungkin waktu itu sampailah mungkin sekitar 200 orang. Iya. Berangkatlah orang tuh. Zaman itu jalan tak ada, belum ada jalan. Dari Simalungun orang tuh mencari daerah datar ya, mengharungi. Kalau di laut bilang mengharungi, kalau kita melalui Somak Belukar lah, dan Belengkara, melewati perdagangan itu. Jadi orang akhirnya sampailah dia pada suatu tempat. Waktu itu tempat itu belum dikasih tahunya lagi namanya. Cuman dia syukur situ ada bukit, ada lembah, muara sungai. Ya, lagak lah bisa aku bayangkan tuh bahaya betul. Jadi akhirnya diambillah keputusan sila kita mendirikan kampung. Betul. Jadi jumlah mereka tadi menobas segala macam buat pondok. Akhirnya dinamakanlah dia oleh Datuk Belambangan Kuala Gunung. Ini Ji. Tapi ingat, penulisan Kuala Gunung itu tidak boleh dipisahkan. Iya. Nanti kalau dipisahkan jadi kata benda dia, Kuala satu, Gunung satu. Ya betul. Ini bisa kita tengok macam Minangkabau, dia kan tak berspasi. Iya betul, Minangkabau langsung ya betul. Itulah yang aku poneng, batu bara ini kan dispasi. Iya. Jadi kalau batu bara satu, bara satu. Yang satu koras, yang satu panas. Iya. Apa tak bergulung ya? Kangkang apa?
Ingat, cakap itu doa. Betul. Jadi makanya eloknya baliklah seperti semula. Kita kalau ke batu bara tadi tulisan batu bara kita berpisah memang ya, Pak. Sekarang bisa gara-gara dulu waktu kita berjuang di Gemkara, waktu ditanya mungkin di Jakarta, para pembesar kita memilih berpisah nama itu karena takut dengan supo dengan marga batu bara. Ya apapun alasnya saat itu yang berlaku. Iya betul. Kita tak bisa menyalahkan masa lalu. Tanpa masa lalu tak ada hari ini. Sekarang ya betul. Jadi dibuatlah nama negeri tadi Kuala Gunung. Iya. Semakin hari semakin lebar lah kawasan Kuala Gunung tadi. Iya. Yang di sini nih, Pak ya. Iya betul. Dekat Kubah. Kalau kita tengok sekarang, Kuala Gunung itu tidak seperti Cito masa lalu. Iya. Itu harus juga ingat apa yang dikabarkan oleh Allah kepada kita. Tuhan kita lah yang kepercayaan kita. Betul. Bahwa segala sesuatu itu bisa berbeda oleh tangan manusia dan oleh alam itu sendiri. Betul. Sebagai contoh lah sekarang Jawa kan ada yang sumber apa namanya yang keluar. Iya, Lapindo kan ya. Itu kok seandainya dibanding dengan sebelum ada Lapindo kan berbeda. Jauh beda tuh betul. Jadi makanya jangan kita sekali mencoba apa yang dicito kan masa lalu kita bawa macam mana masa kini. Nggak bisa itu betul. Dulu aja tengok lah ini kita cito ini kan sambil relax aja kan. Dulu stop reggae skate itu kiri kanan. Sekarang stop reggae skate itu sebelah. Iya. Kalau seandainya ada yang gitu hidup balik. Betul. Nak kita ajak naik ke itu, mana berani dia? Iya. Ke itu kau aja stop reggae sebelah kan. Ada stop reggae di tengah aja. Jadi tak bisa sama. Jadi begitulah hidup tuh, ya kan. Sesuai dengan kenyataan dan keadaan. Jadi setelah beberapa tahun tadi kan dia udah hamil meninggalkan Semalungun. Iya. Potong Cito udah bosok lah wilayah tadi. Kuala Gunung tuh udah bosok. Ditambah lagi dengan suburnya Kuala Gunung. Di samping uang Kuala Gunung itu sendiri berkembang, ditambah lagi urbanisasi urban dari luar masuk ke mencari jiwa. Karena ada pula apa ya kan daerah ya kan, betul Pak. Dari mana-mana lah pindah, maka terbentuklah dari kampung terbentuklah suatu negeri. Akhirnya diangkatlah oleh orang negeri itu Datuk Belambangan sebagai penguasa negeri tadi. Itulah mulai dia diberi gelar Datuk Belambangan dengan gelar Datuk Batu Baharo. Baharo baca Batu Baro. Karena bahasa Batu Bara ini kan yang paling tobat menulisnya itu Arab Gundul, Arab Melayu. Kalau bahasa abjad Romawi tak meleset ya. Kemahano, cuma kan bahasa apa ya. Tapi itu tak usah kita sampai ke sana, itu tetap bahasa. Jadi Datuk Belambangan ini potong Cito beranak 4. Betino anak itu semua. Betino kalau bahasa kita perempuan atau wanita kan. Jadi perombongan kedua, setelah Cito kerajaan negeri Datuk Batu Belambangan ini bersebar, sampailah balik Cito ini ke Minangkabau sana. Bahwa ada negeri baru yang dikuasai oleh turunan kita dan sanak kita. Iya, dun sana. Berarti yang Datuk Belambangan yang hilang itu pun di sana dia, di sini dia katanya. Iya, disepakatilah. Dibentuklah tim koci. Nak menengok negeri Batu Baro ni sambil bersilaturahmi dengan Datuk Belambangan. Mulai berjalan lewang tu mengarah ke Riau sana untuk sampai ke laut kan, melalui sungai apa namanya itu sungai Tapung, banyak sungai-sungai yang dilalui. Jadi waktu itu diketuai oleh rombongan itu diketuai oleh Datuk yang namanya itu Datuk Lebay. Datuk Lebay. Kalau orang tu waktu itu dipanggil orang tu dia Raja Labu. Datuk Raja Labu. Raja di Minangkabau itu bisa aja macam nama dia atau gelar. Betul. Kalau dia berkuasa dipanggil Datuk Raja Labu. Dalam rombongan tu akhirnya ada lagi entah 40 orang. Terdapatlah 4 orang anak muda. Itulah anak muda itu diantaranya masih bersaudara dengan Datuk Belambangan tadi. Orang kerajaan tu. Yang satu Datuk Jenan, yang satu Datuk Paduka Raja, satu lagi Datuk Panglima Muda, satu lagi Cik Ayung. Cik Ayung tu betul lagi Cik, bukan kalau kita kan kita sanggup betino. Encik kalau orang sekarang orang Delhi kan Encik manggil macam Pak Cik, Encik macam Malaysia kan. Dia ni ada dari Luhak, ada dari rantau. So Minangkabau itu kan ada Luhak dan ada rantau. Iya, betul. Setelah sampai dia ke sungai apa tadi? Kalau sekarang disebut Sungai Siak. Dulu waktu itu belum lagi nama itu Sungai Siak. Jadi
buat uang tu lah, di bawah uang tu lah suatu sampan, sampan bosok. Sampan bosok tu kalau masih itu disobut dia, kalau kita ada menyebutnya tungkang, ada sebut lagi, ada lagi menyebutnya satu lagi apa namanya, lupa juga nama itu. Pokoknya sampan loya bosok lah. Kebetulan sampan orang dulu kan suka membuat lambang di halun tu, ada lambang nago, ada lambang apa. Kebetulan sampan orang nih, sampan rombongan Datuk Haji tadi, lambangnya gajah lagi duduk, lagi rukuk gitu. Wah. Jadi sambut ada kapal Raja Ruku. Kono gajah lagi rukuk. Iya. Hilang kanyo jadi tinggal gajah ruku. Padahal gajah rukuk itu asalnya. Beloyo lah orang tu. Beloyo singgah dia di setiap pantai singgah lah petanya. Akhirnya telah berminggu-minggu beloyo sampailah dia pada pesisir daerah Batu Baru ni. Iya. Dia bingung. Sungai ini kan dua, satu sungai kiri, satu sungai kanan. Kemana nak beloyo masuk? Masuk megang iyo betul. Iya. Sampan itu bukan seorang nak bertanya. Iya, dalam 4 jam belum tentu jumpa satu orang. Kalau sekarang kan seorang betul lah jumpa apalagi 50 deh. Tiap menit nak jumpa kan. Jadi akhirnya dalam dia monong tadi di muara tu hanyutlah tungkul jagung. Kalau kita makan jagung kan kita potik kan ada daun apa itu. Betul. Akhirnya mereka berkesimpulan bahwa di lusaran ada kehidupan. Kalau tak mana ada tungkul jagung nih. Betul. Beloyo lah dia. Tak sebelah begalah zaman itu begalah pakai kayu sama pengayo. Sampai sekitar kampung ni Pala Benruku. Benruku tu. Iya. Tak bisa lagi sampan terlewat. Karena banyaknya ranting kayu, dahan kayu. Sungai tadi. Tergalang lah ya. Nah, sakat lah istilahnya. Iya, sakat ya. Ditambatkanlah di situ zaman tadi. Iya. Udah ditambatkan situ, berkabarlah dia semua penduduk. Dulu ke penduduk tu dalam 2 kilo ada 1 orang. Kalau pun. Berjalan kaki lah orang tu. Melintang membuju lah untuk berjalan kaki. Bertanya sana, bertanya kemari. Akhirnya sampailah dia ke Kuala Gunung tadi, ke pusat sentral kekuasaan Datuk Belambangan. Jadi begitu sampai, Datuk Belambangan pun sangat terharu karena gembira sanak saudara orang kampungnya datang. Macam gitulah menjumpakan sekampung. Betul. Setelah berbulan-bulan orang tu situ, timbullah niat Raja Labu tadi, nak balik. Jadi kalau balik, sebagian ada yang tak nak balik. Jadi Datuk Belambangan berkhabar, kalian anak muda yang berempat, kan dari masing-masing dari luhak dan rantau negeri kita, usahlah balik. Bantulah saya untuk membesarkan negeri ni. Negeri Batu Baru ni. Itulah dibagi uang tu. Yang ngompat tadi. Iya, betul. Jadi akhirnya, dulu anak raja bukan senang nak jumpa orang kalau tidak mau dekat dia. Iya, betul. Jadi gantenglah pemandangannya pula orang kampung dia kan. Jadi kalau Datuk Belambangan tadi nikah dengan Baru Damani, dia kan dapat marga Sinaga sebagai anak boru. Akhirnya Datuk Belambangan mengambil kesimpulan, ini kok ditahan orang ini tak bisa nih, pasti dia hambus balik. Kenapa? Karena dia juga harus diikat dengan situasi zaman dulu kan. Kalau zaman sekarang kita ini diikat dengan penghasilan, zaman itu perkawinan lah pula kan. Dijadikannya lah orang ini menantu dia. Menantu dia. Dalam kisah dongeng yang ada pernah kita baca, anak Datuk Batu Baru itu seorang, 3 di bolonya hewan-hewan ternak dia. Iya, anjing gitu ya. Iya, betul. Aku tak suka walaupun aku tahu cerita itu, tapi aku tidak mau mengangkatnya. Sebab aku rasa juga nanti akan tak sedap didengar. Iya. Sebab pula masuk ada kita ni keturunan kowo, kambing. Kambing ya tak cocok itu, Bah. Jadi dinikahkannya dengan anaknya 4 tu. Setelah dinikahkannya anaknya 4 tu, Datuk Belambangan benuk itu dah berusia hampir 70 tahun. Berkabar ada semua bini. Macam mana jauh kita mengatasi negeri ni, buat tambah besar, buat tambah maju. Akhirnya dibagilah 4 wilayah Batu Baru ni. Negeri Batu Baru ni. Iya, betul. Jadi 4 wilayah. 1 kerajaan itu dibagikan, kerajaan itu dinamakan Tanah Datar. Mengapa Tanah Datar? Kono menantu itu berasal dari luhak Tanah Datar. Kebetulan Datuk bagikanlah pada Datuk Jenan. Datuk Jenan ini nikahlah dengan anak sulung Datuk Belambangan. Yang bininya Baru Damani tadi. Iya. Dibagilah wilayah Tanah Datar. Dinamakanlah wilayah itu Tanah Datar seluas sesuai dengan nama luhak yang ditempati Datuk Jenan. Jenan. Zaman dulu batas negeri itu selalu sungai. Kalau tak sungai parit, kalau tak laut itulah kan. Jadi waktu itu
kerajaan Tanah Datar ini terletak antara sungai kanan dan sungai kiri. Sungai kanan ke kita, sungai kiri Limalagas. Yang satu lagi negeri kerajaan 50 atau kedatuk 50. Ini ada. Dia berbatas dengan perdagangan. Luas 50 nih. Luas ya betul Pak. Sampai sekarang bawa kecamatan ini dibagi masih tiga. Jadi dibagikan sama Datuk Paduka Rajo. Asal dari Luhak 50. Berarti daerah Payakumbuh 50 sana lah ya. 50. Dinamakanlah dia kerajaan atau kedatukan 50. Ya. Cuman sentral politiknya atau top istananya berada di Teluk Piai. Kono kerajaan ya. Kono kerajaan induk masih ada di Kuala Gunung. Iya. Kono mengapa begini? Sistem pemerintahan Batu Baru ini mengacu macam Malaysia sekarang. Iya. Kerajaan banyak tiba ada kerajaan agungnya. Iya, betul. Itulah di Kuala Gunung. Yang ketiga, kerajaan Pengkalan Pesisir. Itulah batasnya. Antau Sebang Siwanam tadi. Iya. Dibagikan nama Datuk Panglima Muda. Datuk Panglima Muda. Ngapa namakan kerajaan Pengkalan Pesisir? Dia dari daerah itu. Iya, Painan Sanu Pesisir Selatan ya. Iya, betul Pak. Yang keempat dibagikan sama Datuk Ayung. Dia lima. Karena Datuk Ayung ini berasal dari 5 kawasan. 5 lari, 5 batang sungai. Lari itu kan sungai. Dinamakan dia kerajaan Limalagas. Jadi daripada cerita ini tadi terlihatlah bahwa 4 kerajaan baru ini adalah berasal dari satu kerajaan lama yang raja-raja ini bini adik-beradik. Yang jadi permasalahan gini, Bah. Oke, kalau 4 itu. Daerah Kedatukan Tanjung Limopuro. Itu Indrapura San. Gimana itu kisahnya pula? Begini. Ini menarik pertanyaan awak, menarik. Kalau apa? Menarik dan menambah aku mengingat-ingat berpikir lagi. Kalau waktu aku ini juga dalam usia aku yang sekian ini memori aku ini udah pono pas aku kurangin loh. Jadi berarti Tanjung Limopuro tuh tambahan lah tuh ya. Tambahan dari 4 yang awal dibentukkan Datuk Belambangan tuh ya. Cuma cerita tuh Pak. Begini, pertama dari akibat Datuk Belambangan itu memacam negeri, pertama di Pocah itu 4. Terjadi peristiwa sengketa keluarga di Kerajaan Tanah Datar. Akibatnya kita kan waktu itu kan pada generasi kedua menjelang ketiga di Batu Baru tuh udah mulai selalu bergaduh. Jadi akhirnya orang tuh mengambil perlindungan ke negeri Siak. Mungkin ada hubungan kita ke Siak nih ya. Jadi Siak itu bukan membuat negeri Batu Baru. Iya, betul, paham. Lebih dulu Batu Baru berdiri di Siak. Siak itu pada 1700 sekian ya itu. Iya. Tapi oleh karena Raja Siak itu lebih berwibawa dan dia membangun negerinya dengan kekuatan angkatan perang. Iya. Akhirnya dia berasal jadi negeri pelindung. Apakah mereka itu menjajah? Tak sampai ke sana. Sebab orang itu tidak menempatkan tentara di negeri kita. Iya. Dia hanya kalau ada perlu bantuan dia datang. Tapi setiap raja itu masa pelantikan raja dan setiap 4 tahun sekali raja kita harus menyambung cap stempel ke negeri Siak dengan membayar upeti. Lalu mengkau keterkaitan dengan Siak. Balik ke cerita yang pertanyaan tadi. Setelah sengketa terjadi di Kerajaan Tanah Datar, didamaikan oleh Siak, akhirnya timbul Kerajaan Bogak. Ya. Raja Bogak pertama itu adalah Datuk Muda Husin, anak Datuk Pembesar dari Tanah Datar. Udah itu Raja Pesisir anaknya membuat negeri Pagurawan. Awal nyambung lah ya. Nyambung. Awal cerita itu bukan namanya itu bukan Pagurawan, Pergurawan. Bergurau untuk main di sungai. Slogo lah ya. Jadi akhirnya menjadi negeri Pagurawan. Iya. Negeri Pagurawan ini banyak berhubung dengan Simalungun. Karena pada umumnya orang itu menikah dengan anak-anak keluarga Gajo dari Simalungun. Itu makanya antara Datuk Muhammad Yusuf di Pagurawan, uak dia adalah Sang Nawalu. Yang mendirikan apa ya? Simalungun itu Bah ya? Gajo Simalungun. Iya. Sang Nawalu itu melawan Belanda sama Datuk Muhammad Yusuf. Mereka ditangkap dan dibuang ke Bengkalis. Makanya kuburan Datuk Sang Nawalu itu ada di Bengkalis. Oke. Jadi pertanyaan awak tadi kan mengenai Tanjung Limopuro. Iya. Setelah berapa tahun berdirinya Kerajaan Batubara, datanglah serombongan yang diketuai oleh Datuk Mat Janggut.
dari daerah Sumatera Barat juga. Iya. Wah, hanya uang tua apa ya? Nah, uang itu memang hobi Ekspansi gitu. Iya. Dengan persetujuan negeri kita membuat suatu kerajaan atau kedatukan. Iya. Mengapa dinamakan Tanjung Limau Pugut? Karena kebetulan daerah uang dulu kan hubungan lalu lintas seperti itu tak ada darat. Iya. Kalau tak laut sungai. Ya. Nah, makanya sampan Melayu tuh biar ada rekreasi gitu kombu. Sampan Melayu tuh untuk muka dengan pangkal itu sama. Kenapa? Kalau dia masuk Sungai Kocik dia tak pala belok. Iya, lurus aja. Tinggal pindah aja orang Dayung. Betul. Jadi dibuatlah negeri. Namanya lah Tanjung Limau Pugut. Karena waktu dia mendarat itu banyak pokok limau pugut di situ. Berdirilah ketajuan Tanjung Limau Pugut. Dan setelah itu lagi datang lagi rombongan. Dikanlah kerajaan si Parepare. Jadi berapa jumlahnya dah? 4, 5, 6, 7 si Parepare kan. 8 mas Parepare. Itu akhirnya berdiri lagi kerajaan Tanjung Kasau. Wah. Ya. Pada awalnya tetap datang dari daerah Sumatera Barat. Pendirinya. Jadi dari kerajaan yang ada di Tapi atas persetujuan Datuk Belambangan lah tuh ya. Tidak, itu meninggal tuh. Artinya ada kesepakatan lah. Kalau tak urus negeri Batubara tuh. Zaman itu tahu lah, Cok. Iya, betul. Dari Tanjung Tigam tuh aja anak ke Pagurawan bisa 3 malam jalan kaki. Betul. Malam lah bang tuh. Jadi jumlah Batubara tuh akhirnya 9 kerajaan. Ada juga yang berpendapat 7, terserah mereka lah. Tapi sepengetahuan aku, jumlah negeri di Batubara tuh, jumlah kedatukan atau kerajaan di Batubara itu 9. Pertama kerajaan Tanah kedua kerajaan Limau Puluh, ketiga kerajaan Pangkalan Pesisir, keempat kerajaan Timor Laras, kelima kerajaan Boga, 6 kerajaan Pagurawan, 7 kerajaan Tanjung Limau Pugut, 8 kerajaan si Parepare, 9 kerajaan Tanjung Kasau. Jadi akibat banyaknya orang tuh berkawin dengan orang yang dari atas, dari Simalungun atau dari Tapanuli. Pertanyaannya, Bah. Kenapa mereka lebih memilih orang Simalungun ketimbang putri-putri kita yang ada di sini? Begini. Kalau menurut aku ini suatu kecerdikan gaju-gaju Simalungun. Ya. Kalau seorang penguasa dari negara pesisir mengambil keturunan dia kasih 100 orang pembantu. Oh, pakai diskon dikasih seorang bantu masuk pasangan. Betul. Dibawa lah balik sama bini tadi sama ke daerah. Iya. Waktu negeri Batubara ini kan banyak daerah-daerah pertanian yang belum dikelola. Iya, betul. Jadi dengan itu tadi, sebagaimana kita ketahui, daerah gunung itu zaman keadaan dulu kan sangat sulit mengolahnya karena dia berbukit-bukit. Iya, batu bukit ya betul. Jadi mereka-mereka yang berada di sini nih, sebagian itu udah lama datangnya. Iya. Jadi ada yang mau, ada yang pindah agama, ada yang tidak. Waktu itu raja-raja Melayu tidak pala memaksakan kan gitu. Jadi intinya kenapa para raja-raja atau datuk-datuk itu banyak menikahi dari gunung itu disebabkan begitu nikah dapat pembantu 100 orang gitu loh, Bah. Iya. Satu, kedua secara diplomasi supaya jangan terjadi perperangan. Artinya kan begini. Kerajaan-kerajaan lain sedago dia. Simalungun kan bukan sedago dia. Jadi kan adanya perkawinan Simalungun tak mungkin menyakiti. Jangan dan sanak gitu, semondo gitu. Semondo ya betul. Diplomasi masa itu begitulah. Iya, real itu, Bah, real. Akhirnya 9 kerajaan lah di Batubagone. Iya. Sampailah dia pada masa kemerdekaan. Tapi di antara 9 kerajaan ini, 8 tunduk ke Siak. Iya. 1 Tanjung Kasau dia tunduk ke Aceh. Apa permasalahan itu, Pak? Waktu dia di Aceh kan terkenal anti Portugis. Ya. Tanjung Kasau pun diserang oleh Portugis. Dia kan kebijakan rajonya dibuka pelabuhannya. Ya. Pelabuhan Tagabusi kan sekarang tuh. Ya. Jadi dibantu oleh Aceh. Akhirnya anak rajo ini pergi ke Aceh, dibagilah gelar. Jadi makanya dia tunduk ke Aceh. Jadi Oke, Bah. Itu sekilas tentang batubara supaya kita bisa mengawali adanya batubara, Bah, ya, daerah batubara. Sebelum kita lanjut ke bagaimana, Bah, ini apa namanya, menceritakan, itu ada buku itu aku tengok, Bah, dulu kemarin Abah buatnya, menceritakan tentang pemekaran kabupaten,
Bukan pemekaran. Itu ceritakan apa itu kira-kira, Bah? Begini. Ada zaman, betul ini ada beberapa zaman. Iya, Pertama zaman Kedatukan. Ya, udah selesai tadi. Ya. Dua, ke zaman penjajahan Belanda. Iya. Ketiga, penjajahan Jepang. Iya. Sebagaimana menjadi sejarah, Jepang itu masuk ke Sumatera Timur nih didului dengan pantai sejarah. Iya. Jadi orang ada berpikir kenapa di pantai sejarah? Mereka berpikir karena pantai sejarah begitu begini. Ya. Tapi alasan yang paling benar itu menurut logikaku, waktu Belanda udah mau kalah dengan Jepang, Belanda ini mengebom Tanjung Tiram tuh, pelabuhan Tanjung Tiram itu dibomnya supaya sulit Jepang masuk. Iya. Jadi Jepang akhirnya masuk melalui pantai sejarah lebih mudah. Iya, dekatnya pula ya kan. Karena selanjutnya alat angkatan perang dia dimasuknya tetap dari Tanjung Tiram. Ya, pertama mendarat saja jadi. Tentara itu. Betul. Lanjut, Bah, cerita buku yang sudah Bah buat, kabarnya Bah udah buat buku sampai 9, Bah ya. Iya, tapi tak usah kita bicarakan semua. Karena apa juga banyak. Satu-satu saja, mana yang paling penting. Sejarah batubara dari masa ke masa. Iya. Itu yang apa tuh abitkan. Itu berisi garis besarnya, menceritakannya, terlepas dari salah atau benarnya yang abah tahu. Karena sumber sejarah batubara ini tak dapat daripada cerita yang tertulis. Iya. Karena orang batubara ini kan cerita, contohnya beginilah. Tanyalah tuh awak. Tuh, bilo ayah lahi. Iya. Itulah sebatas pinang yang aku tanam. Awak tanam pinang dia tak tahu, tambah goib lah. Begitulah orang batubara. Salah satu kelemahan Indonesia juga itu, Bah. Mencatat. Mencatat kurang ya, betul. Mencatat. Tapi apapun ceritanya, kita tidak bisa menyalahkan masa lalu. Karena itulah pada waktu itu, itulah yang betul. Iya, betul. Sama macam kita sekarang, hari ini kita begini-begini, inilah yang betul, kan gitu. Ya, sama juga nih baru pemekaran kemarin catatan kita kurang ya, Bah. Jadi setelah zaman kemerdekaan, pemerintah pusat menyatukan wilayah Kedatukan Tanah Batubara yang 9 tadi dengan Kesultanan Asahan. Iya. Padahal ini sistem pemikiran rakyatnya tidak terlalu sama, sebab wilayah batubara dibuka oleh Minangkabau, otomatis kan adat semudanya kan mirip Minangkabau. Sementara Asahan itu dibuka oleh Deli Aceh. Aceh. Iya. Jadi akhirnya disatukan lah. Baru beberapa tahun aja bersatu, timbullah gerakan. Untuk penyatuannya itu di tahun berapa tuh, Bang? Tahun 46. Memang kalau menengok sebutan aja pun agak jauh berbeda ya. Kalau Asahan Kesultanan. Iya, betul. Kita Kedatukan. Ya, betul. Tapi dari segi hakikat sama. Kalau Sultan bahasa Arab, penolong ngaji tadi, kita pakai bahasa Sengsekerta Minangkabau. Iya, maksudku sebutannya tadi. Sebutannya berbeda. Ya. Jadi disatukan oleh pemerintah pusat. Maka dibentuklah daerah tingkat 2 di Provinsi Sumatera Utara. Bupati yang pertama memimpin Asahan itu, yang berkedudukan di Tanjung Balai ibu kota ya. Dulu adalah Abdullah Eteng. Iya. Betul. Seorang pejuang dan seorang politisi. Iya, Abdullah Eteng, terkenal legenda itu. Itu terus yang kedua, yang ketiga, ada gerakan. Iya. Gerakan batubara untuk memekarkan, tapi tak berhasil. Iya. Pada tahun sekian, aku tahun-tahun itu lupa aku, tapi kalau ada buku aku catat di bukunya. Iya, Pak. Terjadi gerakan lagi. Akhirnya pemerintah Asahan bijak. Diangkatnya orang dari Batubara sebagai Bupati Asahan. Itulah Usman YS. Iya. Jadi Usman YS, setelah Usman YS menjadi bupati, gerakan itu sonyap. Karena dia mengaso, udah daerah aku lah nih. Keterwakilannya udah ada. Sejak itulah mulanya banyak pegawai adalah politisi berasal dari Batubara. Iya. Jadi Ibrahim Usman pada suatu kesempatan bersama pejabat-pejabat Asahan dan tokoh masyarakat Batubara berkunjung ke daerah bersejarah di Batubara. Tempat yang paling utama dikunjungi itu adalah Perupuk, pantai sejarah sekarang. Dan pada kunjungan tersebut, dia memberi nama pantai itu. Dia yang pertama mengobarkan nama pantai itu pantai sejarah. Usman YS itulah. Usman YS ya, bupati pertama anak Batubara itu ya. Anak Batubara di Asahan. Maka setelah dia menjadi bupati, seakan-akan lupa lah masyarakat untuk meneruskan gerakan itu. Iya. Baru setelah keluar undang-undang otonomi daerah di pusat yang merombak
sentralisasi menjadi daerah otonomi, Iya. maka para pemuda di Medan mendirikan suatu badan BP3KB, Badan Pejuang Pemekaran Kabupaten Batubara, dan sekalian membentuk badan gerakan pendukung di setiap kecamatan wilayah Batubara dengan nama Gemkara. Jadi saya gaso ngono itu awak pun Sucuk juga tahu kono Sucuk terlibat di situ kan begitu. Cuman apa pencitonya kono kita mencitokan kemagi ya, Bang, kemagi biar aku pas ke mic tuh. Kono kita mencitokan masa lalu, itu saling berbeda. Iya, wajarnya itu, Bang. Kono kan kita memandangnya kan begini, ada memandang dari sisi kiri, ada memandang dari sisi kanan. Dari atas pun. Tapi pada dasarnya kita sepakat perjuangan kita lah yang menjadikan Batubara itu satu kabupaten. Iya, betul. Jadi ketua BP3KB Petamo dulu antara BP3KB dengan Gemkara tidak satu wadah. Iya, bisa. Iya, jadi istilahnya gini. Kami Gemkara tuh, nggak apa BP3KB. BP3KB mengambil kebijakan politik, Gemkara mengambil gerakan. Nah, macam apa sistem pemerintahan sekarang juga ada tentara, ada orang politik. Betul. Jadi Gemkara BP3KB Petamo diketuai oleh Sari Jakaria. Iya, almarhum ya, Bah. Iya, betul. Yang kedua Anjar Amri. Masih hidup ya, Bah? Sudah meninggal juga. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Baru yang ketiga oleh saudara kita Oka Arya. Iya. Jadi di zaman Oka Arya, gerakan ini makin masif makin koncang. Tapi dalam akibat gerakan yang berlama-lama tadi, para pejuang itu ponat. Loti, sehingga mudah menimbulkan perpecahan, timbullah sengketa. Terjadilah macam kerajaan dulu juga terjadilah puak-puak di Gemkara itu. Iya, betul. Jadi istilah kita ada puak-puak di dalam Gemkara. Dan BP3KB itu melebur diri di Gemkara. Iya. Entah pemula pun kita tak tahu. Mereka adalah Gemkara Medan, adalah Gemkara Asahan, Jakarta ada semua. Tapi pada hakikat dasarnya tujuan kita sama memekarkan Kabupaten Batubara. Real itu bahaya. Dan itu tercatat dalam buku Abah ya, Bang? Aku tulis dalam buku aku berusaha untuk mendekati kebenaran walaupun kadang-kadang dirasa tidak benar. Iya, tak ada masalahnya itu. Kono tidak ada orang mencatat perjuangan kita tuh. Itulah kelemahan kita memang di situ. Akulah mencatatnya. Aku tahu lah kau basic aku berniaga. Aku jual nasi. Jadi aku bukan penulis, tapi aku kenapa tertarik aku di situ, aku bikin lah, Pak. Jadi setelah Batubara disahkan oleh DPR pusat dengan beberapa kabupaten lain menjadi kabupaten 2006 kemarin ya itu adik-adik Abah yang waktu itu dipimpin oleh wakil ketua DPR Suryo Guritno kalau tak salah dari fraksi PDI. Iya, betul, Suryo Guritno. Jadi tak berapa lama dibentuklah Bupati Batubara itu dijabat oleh Sopian almarhum. Selanjutnya udah beberapa tahun dijabat oleh Saiful Sapri. Alhamdulillah masih hidup. Dan pertama diadakanlah pemilihan Bupati definitif 2009. Dimenangkanlah oleh Oka Arya Zulkarnain sebagai pejuang Gemkara melalui kelompok independen. Pertama itu di Indonesia. Di luar Aceh. Iya, betul itu, Pak. Independen. Jadi ini sejarah aja, Bang. Dua periode dipimpin oleh Batubara. Independen. Walaupun Oka Arya sebenarnya dia juga ketua Golkar kabupaten, tapi dia memang sur dari kabupaten. Jadi Batubara berdiri, Gemkara makin bergolau, makin apa? Karena ada yang pihak mendukung Oka Arya, ada yang pihak mendukung yang lain. Ada paksi-paksi lah, Bang. Tapi apa pencitonya begitulah kejadian yang sebenarnya. Penting lagi ini Batubara udah jadi ya, Bah ya. Bagus ya. Jadi setelah 2 periode di tangan Oka Arya, pada periode selanjutnya Oka juga balik. Itu satu periode kedua Oka Arya lagi balik. Ini Oka lagi nih, Bah. Pada periode yang ketiga kemudian dipegang lagi Oka. Kita kadang-kadang bertamasa pikirannya seakan-akan begitulah gerak Allah tuh. Pertama Batubara itu dipimpin oleh orang yang berketurunan Kedaton Datar. Yang kedua nih dipimpin oleh Zahir adalah orang Kedaton 50. Keturunan Datuk 50. Sama-sama Oka. Ketiga nih mana nih, Pak? Yang ketiga nih kita tak tahu. Allah lah tuh. Allah ya betul. Yang jelas udah tercatat semua tuh siapa yang akan itu begini. Kita ini hanya
melaksanakan apa yang telah ada sebetulnya. Jadi bah sedikit jahil ini bah, karena bah juga adalah bagian orang pergerakan, kemudian mempunyai jabatan juga di Dewan Kesenian ya bahasa kami bah, Dewan Kesenian Batubara, orang kabupaten, ketua kabupaten. Menyikapi seminggu terakhir ini soal perubahan warna, kemudian logo yang mau disembarkan tapi tak jadi. Dari sudut pandang senimannya dulu, Pak. Coba Pak ceritakan dulu ya. Biar jangan bogat-bogat. Begini. Pada zaman Oka Arya, aku sebagai anggota Gemkara dan Bilitiko Kabi diangkat oleh Oka Arya sebagai ketua Dewan Kesenian. Waktu itu Dewan Kesenian. Ya. Sebagaimana Sucok tahu, Dewan Kesenian itu ada di pusat, ada di provinsi, dan ada di kabupaten. Iya, betul. Kalau tingkat kecamatannya dia ada sanggar-sanggar. Sanggar, ya. Dewan Kesenian ini adalah perpanjangan tangan bupati atau tangan pemerintahan untuk mengurus bidang budaya. Iya, betul. Jadi dia sifat dia otonomi juga. Ya. Budaya mana kalau ditanya? Iya, betul. Kalau kita uruslah budaya lain, uang lain itu ngurus budaya dia juga. Nah, jadi budaya awal negeri. Itu yang utama. Walaupun kita tak bisa melepas daripada membina juga budaya-budaya yang ada di negeri ini. Iya. Tapi pada pokoknya kita harus mendahulukan pembinaan budaya awal. Ya. Kenapa begitu? Kalau seandainya nanti ada pertandingan budaya, kita kirimlah budaya Aceh dari sini. Nanti Bang Aceh bisa marah kamu gitu. Nggak pula kau pakai budaya kami gitu ya, kan gitu. Aduh. Tapi hakikatnya kita mengurus budaya awal di samping juga budaya-budaya yang telah ada di negeri ini. Ya. Itu tak bisa kita pungkiri. Yang berkembang di negeri kita lah, ya. Cuman kita budaya Dewan Kebudayaan dan Kesenian itu harus sifatnya pembinaan, penggalian dan pelestarian. Setelah pada periode selanjutnya setelah Bupati Oka Zahir Monang, dia mengangkat aku lagi sebagai Dewan Kebudayaan dan Kesenian. Balik dipercayakan pemerintahan lah ya. Iya. Tapi namanya udah berubah menjadi Dewan Kebudayaan. Apa alasan saat itu, Bah? Undang-undang. Undang-undang yang udah begitu. Jadi tak bisa kita mengklaimnya apa-apa. Sebab kita juga mengacu kepada apa yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Biar selaras ya, Bah. Jadi Dewan Kebudayaan. Jadi aku hari ini adalah sebagai Ketua Dewan Kebudayaan Kabupaten Batubara yang mengurus 10 yang diamanahkan itu. Apa 10 itu? Kalau tak silap aku, 1 seni budaya. Kedua olahraga tradisional. Betuk lele. Betuk lele apa. Yang ketiga teknologi tradisional. Itu bentuknya gimana itu? Teknologi tradisional gini, selain alat pekerjaan yang bukan berasal dari Barat dan Jepang, umpama alat meras kelapa, pernah kau tengok kan? Iya. Tonun. Tonun. Sulo. Tajak. Iya, terus Bang. Balang ngurus itu ya. Kita artinya digali dia. Iya. Diceritakan kalau dapat dilestarikan. Iya, betul. Malahan kalau aku tengok di daerah Tobing, udah banyak untuk mencetak buku jadi muatan lokal. Mulok ya. Walaupun di Batubara sekolah ya, Pak. Walaupun di Batubara belum lagi. Mudah-mudahan kita harapkan ke depan akan ada. Iya, Pak. Buat juga tuh, Pak, pelestarian apa? Pembuat alat tradisional kue khas-khas tadi. Iya. Lanjut. Jadi Dewan Kebudayaan Batubara ini aku yang ketuanya, kantor kami di Pasar Miring, daerah perbatasan Labuan Putih Tiram. Situlah kantor kami. Dewan Kebudayaan ini kan berdasarkan perintah bupati. Kalau bupati membolehkan, umpamanya macam mengurus pesta pantai, mandi belimau, mandi belimau, memogang. Itu laksanakan. Sebab dia tidak punya anggaran khusus. Dia hanya kalau ada kojo membuat proposal. Dana taktis ada di situ, Bah? Tak ada. Jadi gimana apa proposal? Iya, oke lah proposal. Jadi untuk apa keseharian menghidupi kantor, poltema. Tapi ada dari proposal tadi. Proposal itu umpamanya sewa kantor. Itulah per tahunnya, Pak. Per tahun. Sewa kantor. Itu artinya memadai lah untuk mengurus kantor, beli kursi, ya kan. Betul. Sebab begini, kalau kita mengurus sesuatu di bidang budaya ini, kalau kita pun terlalu menyandarkan kehidupan kita di situ. Tak bisa. Tak bisa. Tapi bagi aku yang udah berumur sekian tahun nih dan itu merupakan hobi aku juga merasa bersyukur. Tapi mesti diingat, Bah, ini
Pak Bupati dan rakyat Batubara gini. Budaya adalah kehidupan sehari-hari Bah ya. Nah, kemudian kalau tidak dilestarikan banyak macam-macam petuah uang tua dulu yang akan hilang. Padahal kita hidup dari mereka Bah ya. Kalau bidang kebudayaan ini tidak kita motivasi, tidak kita support dengan bagus gitu. Artinya kan ini macam budaya ini kita tengok macam dianggap main-main. Ini kan kurang pantas Bah. Kalau ada di tempat lain itu diberi bantuan, antu blau segala macam, kenapa pula kita nggak anggarkan itu setiap tahun? Tidak hanya menurut proposal, kalau seandainya boleh menurut undang-undang. Kan harus dilakukan itu Bah. Iya. Insya Allah akan kita coba membicarakannya kepada orang yang mampu, yang berkompeten. Iya. Kalau memang ada, kenapa tidak? Ya kan? Udah gitu gini Bah, aku menengok macam Inalum, ininya lah ya. Dari kalender aja dulu Bah, kalender Inalum, kemudian ada Bank Sumut gitu Bah ya. Itu mereka selalu tampilkan destinasi wisata, ya kan? Yang sebenarnya berkaitan erat dengan kebudayaan gitu. Nah, mereka mengeluarkan anggaran untuk itu. Kenapa pula orang yang bergerak di bidang itu tidak dibantu atau tidak support dengan pendanaan? Di situ kan ada CSR. Supaya ini Abah bukan hanya sifatnya temporer, tapi terus continue bergerak untuk memikirkan budaya, rezam budaya. Itulah yang sedang kita pikirkan. Iya, kita harus paham Batubara ini baru berumur sekian tahun. 15 sudah Bah. 15 tahun. Iya. Banyak persoalan-persoalan lain yang harus didahulukan mungkin. Iya. Jadi aku masih bersabar. Iya. Dan aku juga orang pelompat umum nih dah. Iya. Mungkin tidak pun aku nanti di generasi yang akan datang. Iya. Mungkin lebih bagus dan lebih layak lagi pengurus budaya tadi. Kita berdoa bersama. Iya. Tapi yang jelas di zaman Pak Jair ini, aku udah coba membicarakan itu dengan orang-orang yang memahami lah. Iya. CSR itu seharusnya diberikan kepada Dewan Kebudayaan. CSR itu kan bisa didapat dari Bank Sumut, dari pabrik-pabrik yang ada di wilayah Batubara. Ya, betul Bah, betul. Tapi untuk menerobos itu kan agak sulit. Karena begini Cok, perjalanan dari Batubara ini hanya luas. Dan dalam mengurusnya tak bisa sesaat, tak bisa satu hari. Kita perlu juga dana. Artinya macam mana kita memanen sawit kalau kita tidak mampu menanam pohonnya kan gitu. Betul. Jadi aku juga merasa DKB ini belum mampu menerobos hal tersebut. Tapi aku akan berusaha. Masa pengurusan aku di zaman Bupati Batubara sekarang ini kan baru 1 tahun. Iya. Tahun depan akan kurus. Oke, kita masuk kembali Bah. Mudah-mudahan itu dengar Pak pihak-pihak yang berkompeten bidang itu Bah ya. Kita masuk kembali. Cuman Abah menyikapi dengan sisi seni lah, dengan sisi DKB soal seminggu terakhir ini tentang itu. Oh begitu. Memang aku mendengar gonjang-ganjing itu dari pembicaraan masyarakat. Pertama aku dengar adanya perbedaan warna, perubahan warna pada kantor-kantor. Yang kedua ada rencana pemerintah untuk membuat musabaka lah katakan atau apa namanya itu kalau apa kita selain musabaka apa namanya? Sayembara. Perbedaan simbol. Menurut aku wajar-wajar aja kalau kita mau mengadopsi dengan sejarah-sejarah yang telah ada. Mungkin aja gambar-gambar yang lain pun, simbol-simbol yang lain pun telah mengalami perubahan-perubahan. Kalau kita bicara adanya simbol tadi dengan Gemkara. Sucok kan tahu, Sucok juga anggota Gemkara. Apa Sucok terlibat dalam membuat simbol yang lama itu? Kalau simbol pemerintahan tidak lah, tapi kalau lambang Gemkara ikut Bah memang. Kalau lambang Gemkara tak ada yang orang mau gantinya. Iya, tak berani Bang tuh Bah. Bukan tak berani. Udahlah tuh kata. Cukuplah tangan mau buku itu. Iya, gini ya. Tapi kalau diganti pemerintah simbol Gemkara, ngamuk lagi tuh. Wajarlah kita mempertanyakannya. Apa hal? Tapi kalau pemerintah Batubara mengganti warna dengan simbol, kita tanya aja apakah dulu udah dibikin peraturannya, perda atau segala macam. Kalau belum ada, berarti kan secara hukum masih boleh. Satu. Kedua pula, kalau dikatakan bahwa simbol itu kita buat simbol dibuat oleh Gemkara mana yang membuat kan gitu?
Kalau itu aku tak tahu lah simbol baju itu memang. Lagi pula begini, pemerintahan sekarang ini bukan membuat simbol, dia akan mengadakan sayembara. Ya. Artinya nanti dari pihak-pihak yang ikut bersembara, yang mana satu yang itulah yang akan dijadikan simbol pegawai tadi, pakaian pegawai tadi kan. Ini kan nampak demokrasinya. Iya, betul. Kenapa demokrasinya? Karena bukan dia yang membuatnya, kita. Jadi otomatis pula kita ikutlah kita, Pak. Rakyat batubara. Batubara kan dibuka oleh secara umum. Tapi saya pun tak tahu entah oleh karena apa ternyata ditangguhkan. Kita yang mana pun jadi, yang nomor satu itu batubara itu aman. Bantai, nomor ini bantai gitu. Aduh, ada kisah bah biasanya di sini seperti itu bah. Suka duka bah menjalani pekerjaan sebagai hobi sebagai ketua Dewan Kesenian tadi. Sebelum makan siang kita nih bah dari Medan nih tadi. Begini, kalau aku kan mengapa aku memang melihat pekerjaan aku ini tidak terlalu membebani aku. Iya, hobinya nih hobi ya. Dulu aja pun sebelum batubara ada, aku udah mulai hobi melakukan ini. Dari mana? Pokoknya sejak berumur 25 tahun 25 tahun udah hobi aku. Kita catat dengan baik itu. Menanya orang tua, bercerita-cerita masalah budaya, begitulah aku udah tak hobi. Jadi akhirnya di zaman Noka aku diangkat jadi Dewan Kebudayaan, di zaman Pak Zahir juga aku diangkat jadi Dewan Kebudayaan. Bagi aku adalah suatu tugas yang sesuai dengan kemampuan aku dan hobi aku. Jadi karena itu hobi aku, maka aku tak merasa berat. Jadi begini ya. Sucok juga tahu kan, ibaratkan main catur kan hobi. Berjam-jam kita tanpa gaji kita mau. Jadi aku tak berpikir aku ada gaji atau tidak. Ini suatu apalagi hobi aku ini dibikin macam menjadi suatu wadah. Dan aku pula dijadikan ketua ya. Alhamdulillah. Minimal aku jadi ketua hobi aku sendiri kan. Aku adalah ketua hobi aku kan gitu. Jadi pada penyusunan Dewan Kebudayaan ini Pak Zahir waktu itu sebagai bupati dia tidak memaksakan orang-orang dia menyuruh aku memilih ya. Jadi aku yang kucari itu ada tiga alasan aku mendukungnya. Pertama alasan dia tertarik dengan budaya atau seni. Yang kedua secara ekonomi dia mampu menghidupi dirinya. Yang ketiga dia mau ikut aku. Aman nanti ya Pak. Karena menurut aku kalau aku jadi ketua kok sempat anggota aku selalu mengharapkan bantuan dari aku, mati. Aku sendiri tak punya penghasilan. Jadi aku mencari orang-orang yang mampu menghidupi dirinya dan juga hobi di bidang budaya tadi. Kalau boleh tahu, Bah, ketua, Bah, sekretaris siapa, bendahara siapa itu dulu, Bah? Sekretaris Basarudin. Basarudin yang mana nih, Bah? Direktur SMA Negeri Telawi. Koras ji. Bendahara? Bendahara Cucu Raja 50 Wan LP. Wah. Guru SMP Negeri. Guru aja pula ya. Sekretarisnya Direktur SMA. Iya, betul. Bendaharanya adalah guru SMP Negeri. Waduh, mah. Pandai lah Pak memang. Lanjut, Pak. Lanjut. Jadi kami ini kan belum sampai setahun bergerak. Kami pernah juga diundang membuat tari-tarian pada saat orang perlu. Diundang bekerja sama dengan TVRI. Membuat suatu cerita. Apa namanya itu? Judulnya mungkin kalau tak salah Islam di Batubara, masa Islam di Batubara. Termasuklah menampilkan Kuba. Tapi judul sebenarnya belum dapat saya karena belum dapat apa tahu karena nanti akan diputar kata jadi TVRI menjelang bulan Ramadan. Termasuklah tari-tarian. Oh, bulan Ramadan ini? Kodongo tumulkan. Bahuyung bukombo nih. Wait. Jadi kan di Dewan Kebudayaan itu ada dua pemimpin sanggar tari. Pertama Yusnar Arahap. Dia orang kita Mandailing Arahap kan, tapi memang dari kecil dari omak-omaknya hobi tari-tarian tuh. Dia mempunyai sanggar di sini, Yusda namanya sanggarnya. Jadi dialah sebagai ketua seni tari. Wan LP sebagai bendahara juga punya sanggar. One Collection sandar di Lebur. Ya, betul ada nampak. Jadi Dewan Kebudayaan ini yang paling banyak menghadapi undangan atau apa keperluan orang adalah di segi seni budaya tari-tarian tadi, macam silat segala macam.
Dan kami juga berpikir bagaimana mau membuat nanti pertandingan layang-layang. Cuman kan mau kita tunggu musimnya. Kalau musim-musim hujan main layang-layang, putus. Jangan main layang-layang awak domom kan. Itu macam gasing. Ya, udah aja batuk lele. Tadi, ya. Itu jalan yang bertungkat tuh anggau apa kalau kita bilang jalan kaki anggau. Enggrang ya, kaki anggau kita. Kalau kita kaki anggau. Iya betul. Itu main apa namanya itu lagi yang main congkak. Iya, congkak. Iya, betul. Jadi kami ini betulnya 10 yang kami urus, termasuk ritus. Ritus itu artinya acara kematian, apa segala macam. Itulah. Jadi kadang-kadang orang yang tak tahu, seakan-akan Dewan Kebudayaan itu suatu lembaga yang dapat melaksanakan hal-hal tertentu yang penting menurut dia. Iya. Padahal kami juga ada diatur yang mana kerja Dewan Kebudayaan itu. 10 ya kerjaannya. 10. Makanya aku di Dewan Kebudayaan itu membentuk 10 departemen. Iya. Jadi di situ banyak orang-orang yang sebagian mereka yang berada pegawai negeri, macam Departemen Agama dipegang oleh si Kamel. Kamel mana nih, Bang? Direktur SMA Tanjung Tiram. Direktur lagi ya. Lanjut, Bang. Itu ada lagi Direktur SMA Muhammadiyah Tanjung Tiram. Kalau kita melakukan sesuatu, cocok sesuaikanlah dengan pesan orang tua kita. Akulah kena Allah. Jadi sodap bincang kita cuman memang semuanya terbatas dengan ruang dan waktu ya. Mudah-mudahan satu waktu kita berjumpa. Namun sebelum itu cobalah Abah sampaikan penutup biasa di sini gitulah. Penutup posan-posan dan kesan Abah kepada adik-adik kita dan pemirsa di Batubara ini. Abah ceritakan aja lah semua apa-apa ya kan. Sambil menutup kegiatan ini. Sebetulnya ya kan kita rindu dengan masa lalu itu, bukan dalam bentuk teknologi, tapi kita rindu dalam bentuk sosial. Tapi kalau menurut aku, tanpa kita dahulukan pada diri kita dan keluarga kita, adat istiadat, budaya akan tak bisa kita kuasai. Budaya akan tidak bisa seperti yang kita harapkan. Jadi membolo masyarakat ini adalah didahulukan dengan adat istiadat, kebiasaan negeri atau suku kita atau negeri kita atau suku kita masing-masing. Bagaimana kita membiasakan adat istiadat berdasarkan keluarga atau suku kita masing-masing pada keluarga diri kita dan keluarga kita. Barulah bisa kita mendapat kehidupan tu yang saling apa katanya kalau orang bilang tonang dan mudah. Kalau tidak mudah terjadi sengketa, mudah terjadi sesuatu hal. Karena kita tuh tidak ada yang menuntun kita. Sebab kalau aku kadang-kadang berpikir juga, seakan-akan budaya itu atau adat istiadat itu merupakan suatu hukum bumi dia. Memang dia dilahirkan manusia, tapi tak terlepas daripada kebenaran agama. Sebab seorang yang mencetuskan pemikiran dia sehingga menjadi adat budaya itu kan berlandaskan agama apa yang ada pada diri dia. Itulah. Jadi itu harapan pada generasi muda, jangan boleh mempelajari budaya lain, boleh mempelajari budaya modern, tapi jangan lupa dengan budaya negeri. Karena hidup itu tak lepas daripada semalam, hari ini dan esok. Kalau tak tahu kita dengan apa yang semalam, apalah bisa kita buat hari ini. Tak bisa kita tahu hari ini, mana dapat kita hari esok. Jadi oleh sebab itu dahulukanlah atau sompatkanlah kepada generasi muda untuk tahu pertama sejarah negeri, kedua budaya negeri, adat istiadat negeri. Kalau kita udah tahu itu, insya Allah dapat pula kita amalkan, maka tercapailah keinginan kita membangun negeri Batubara ini yang bisa kita dengan nyaman kita tempati. Itulah. Oke, saudara-saudara, jadi ada catatan kecil kami ambil. Melestarikan adat istiadat budaya negeri adalah bagian daripada tanggung jawab kita sebagai generasi muda. Dengan tidak adanya adat istiadat dan budaya berarti hidup mungkin kurang akan tenang sebab kita hidup sembrono tanpa mengikuti aturan. Kira-kira itu catatan kecil yang kami ambil dari Abah Buyung Morna kami ini. Semoga kelak suatu hari kita akan bertemu dalam suasana yang lebih gembira lagi, Bah. Oke, makan kita dulu, Bah. Oke, terima kasih. Ya kan?